Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student. How are you today? I hope all of you always happy and healthy ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Let's open our lesson by reciting doa before study. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Welcome back to science class. Today we still study about term 7. It's about function of plants and plant parts and then habitat of plants and animals. Before we are going into material, Miss Agi has some question. It's related with our material today. Please pay attention. Function of plants and plant parts. Oke sayang, Miss Agi have some question based on our material. The first question. Okay, before that, look at the picture sayang. Okay, the question is, where are the roots of this plant? Oke, di mana sayang akarnya? Ya, jawabannya adalah in the soil or in the pot. Di dalam tanah atau di dalam pot. Next question, why do plants have roots? What the answer sayang? Ya, mengapa tumbuhan memiliki akar? The answer is, the roots take in or absorb water and food from the soil. They anchor or hold the plant in the soil. Jadi, akar itu menyerap air dan makanan dari tanah. You cannot see the roots of most plants. Jadi, kamu tidak bisa melihat akar dari kebanyakan tanaman. They are in the ground karena akar itu berada di dalam tanah. Roots hold plants in the ground. Jadi, akar menanam tanaman di tanah. Then the wind cannot blow them over. Maka angin tidak bisa meniup tanaman tersebut. Plants absorb the water and nutrition they need from the soil through their roots. Oke, jadi tanaman itu menyerap air dan nutrisi yang mereka butuhkan dari tanah melalui akarnya. Leaves. Apa itu leaves? Yes, daun. Plants have leaves growing from their stems. Jadi tanaman memiliki daun yang tumbuh dari batangnya. Leaves come in different shapes, colors, and size. Daun itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. They make food for the plant. Jadi daun membuat makanan untuk tanaman. Some leaves change color during the autumn months of the year. Jadi beberapa daun berubah warnanya selama musim gugur selama setahun. Some leaves fall off. Jadi beberapa daun rontok. Others stay on the plant all year long. Jadi yang lainnya tetap berada di tanaman sepanjang tahun. Jadi ada yang rontok dan ada yang tetap berada di tanaman tersebut. Nah, different leaves. Nah, sayang, ini adalah contoh-contoh dari daun. Jadi, daun itu banyak jenisnya ya, sayang. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Ada juga daun yang berwarna kuning, hijau, ada yang berwarna coklat, ada juga yang berwarna merah, dan lain-lain. Okay, next, we use leaves for food, medicine, and to wrap food for cooking. Nah, jadi kita itu
bisa menggunakan daun untuk makan, untuk obat-obatan, atau untuk membungkus makanan pada saat memasak. Nah, ini contohnya ya sayang, ada cabbage atau kubis. Nah, ini untuk makan. Lalu ada aloe vera atau lidah buaya, ini untuk medicine atau obat-obatan. And the last, banana leaves. Daun pisang, ini berguna untuk wrap food, untuk membungkus makanan. Oke. Stems and trunks, ya. Stems hold up the plant. Jadi batang itu menahan tanaman. Jadi batang itu fungsinya untuk menahan tanaman. They are above the ground, so you can see them. Jadi batang berada di atas tanah. Jadi kita bisa melihatnya. Berbeda dengan akar ya. Kalau akar berada di dalam tanah sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kalau batang ini dia berada di atas tanah. Jadi kita bisa melihatnya secara langsung. Leaves grow on stems. Jadi daun tumbuh di batang. Some stems are short and thin. Other stems are long and thick. Jadi beberapa batang itu berbentuk pendek dan tipis dan ada juga batang yang panjang dan tebal. We use the stems of trees for wood. Kita menggunakan batang pohon untuk kayu, ya. Next, the stems of a tree is called a trunk. Batang pada sebuah pohon itu disebut dengan trunk, ya. There is example of tree trunk and then tree trunk cut down for wood. Nah, itu adalah tree trunk yang sudah dipotong untuk menjadi kayu. Next. Stems are different. For the example, ini ada pohon kelapa. Round, brown, tall, strong stem. Jadi bentuk dari batang gambar tersebut yaitu kasar, berwarna coklat, tinggi, dan batangnya sangat kuat. Next. Nah, ini green and short stem. Jadi ciri-cirinya yaitu hijau dan batangnya pendek. Nah, ini adalah perbedaan dari batang ya sayang. And the last one, stems are green, tall, and climb up a fence. Jadi batangnya berwarna hijau, lalu tinggi dan bisa memanjat pagar ya. Ini adalah contoh atau perbedaan dari batang-batang ya. Next, flowers, bunga. Flowers are colorful and smell good. Jadi bunga itu berwarna-warni dan berbau harum. Jadi wangi ya sayang bunga-bunga itu. Nah, this helps the plant to attract bees and other insects. Jadi ini membantu tanaman menarik lebah dan serangga lainnya. Nah, jadi itu fungsi dari colorful and smell good ya untuk menarik serangga atau lebah. Bees and butterflies gather nectar from flowers. Jadi lebah dan kupu-kupu mengumpulkan nektar dari bunga. Fruits and seeds. Some plants have fruits. Jadi beberapa tanaman itu mempunyai buah. Fruits come in different colors, shapes, and size. Jadi buah itu memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda. All fruits have seeds. Jadi semua buah-buahan itu mempunyai atau memiliki biji. Seeds grow to become new plants. Jadi biji-bijian itu tumbuh menjadi tanaman yang baru. We eat many different types of fruits. Fruits keep us healthy. Kita memakan banyak jenis buah-buahan yang berbeda-beda. Jadi buah itu sangat penting ya sayang, karena buah dapat menjaga kita untuk tetap sehat. Jadi harus banyak-banyak makan buah ya. Habitats in the environment. Living things need places to live. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan tempat untuk hidup.
Different living things live in different places in the environment. Jadi makhluk hidup itu makhluk hidup yang berbeda-beda hidup di tempat yang berbeda-beda pula. Nah, environment, lingkungan. What the meaning of environment? Environment is the natural world atau dunia yang alami. And then habitats. What the meaning of habitat? Yes, habitat is places where animals and plants live. Jadi habitat itu adalah tempat di mana hewan dan tumbuhan itu hidup. Habitats can be very big or very small. Jadi habitat itu ada yang sangat besar dan ada yang sangat kecil. For the example, this whale lives in the sea. The sea is a big habitat. Jadi paus itu hidup di laut. Nah, laut adalah habitat yang besar. Jadi laut itu salah satu contoh habitat yang besar. And then this hairy caterpillar lives on leaves. A leaf is a small habitat. Jadi ulat berbulu hidup di atas daun. Jadi sebuah daun adalah habitat yang kecil. Jadi sebuah daun itu adalah contoh dari habitat yang kecil. Next, the tarsier lives in a hole in a tree trunk. Ya, Tarsius hidup di lubang batang pohon. And then, the hornbill lives in trees. Burung enggang hidup di pepohonan. Plants habitats. Plants grow all over the world in many different places. Tanaman itu tumbuh di seluruh dunia di banyak tempat yang berbeda. Nah, plants grow in desert, mountains, forests, swamp, and in the sea. Nah, ini contoh-contohnya ya sayang. Jadi, plants itu ada yang tumbuh di padang pasir, di mangrove swamp, ini dia contohnya. Ada di sea and forest. Jadi jangan kira di dalam laut itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, ada ya. Animals habitats. Animals live all over the world. Ya. Jadi hewan itu hidup di seluruh dunia loh. For the example, some live in desert. Jadi beberapa hidup di padang pasir, some live in mountains, some live in rainforest, others live in salt water in the sea, and then others live in fresh water in ponds or rivers. Rainforest habitats. Tropical rainforests grow in the hot areas near the equator. Jadi, hutan hujan tropis tumbuh di daerah panas di dekat khatulistiwa. And then, countries like Indonesia and Thailand have large rainforests. Negara seperti Indonesia dan Thailand mempunyai hutan hujan yang besar. Rainforests get lots of sunlight and rain all year long. Jadi, hutan hujan mendapatkan banyak cahaya matahari dan hujan sepanjang tahun. Many kinds of plants grow there. Jadi banyak jenis tanaman yang hidup di hutan hujan. Tree, shrubs, grasses, vines, and flowering plants like orchids all grow in a rainforest. Jadi pohon, semak, rerumputan, tanaman merambat, dan tanaman berbunga seperti anggrek itu semuanya tumbuh di hutan hujan. Different levels in a rainforest. Jadi, next, plants in a rainforest grow at 4 levels. Jadi, tanaman di hutan hujan tumbuh pada 4 tingkatan. Yang pertama, the first one, the tops of very tall trees stick out above other trees. Puncaknya adalah pohon yang sangat tinggi menjalar di atas pohon lain. Next is layer that looks like an umbrella. This keeps most of the sunlight from reaching the forest floor. Jadi, selanjutnya di dalam lapisan yang terlihat seperti payung, ini mencegah sebagian besar sinar matahari mencapai lantai hutan. The third is
Farther down are the trunks of trees. Sharp and fine twist their way up towards the light. Jadi lebih jauh ke bawah itu adalah batang pohon, ya. Tanaman merambat meliuk-liuk menuju cahaya, ya. And then the fourth is the forest floor does not have many plants. Plants that do grow here have large leaves to catch the little bit of sunlight that reach the ground. Jadi, lantai hutan itu tidak memiliki banyak tumbuhan. Okay sayang, do you understand about the material today? Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay sayang, that's all for today. Thank you for your attention. See you for the next video. Say Alhamdulillah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, the last message saya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay healthy and stay safe.